Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, akhirnya aku bisa nge-review ini produknya dari Temporia. Jadi kemarin tuh udah banyak banget yang request ya, kayaknya udah lumayan lama juga. Tapi waktu aku lihat di official store itu ada shade yang aku pengen, tapi waktu itu sold out gitu. Dan sekarang produknya udah ready lagi. Daripada aku ngebahas satu persatu, langsung aja aku akan ngebahas ketiganya. Yaitu adalah yang pertama Temporia Eternal Lip Matte. Udah gitu ada Stellar Dust Lip Stain. Dan yang terakhir ini adalah namanya Nebula Velvet Lip Cream. So aku beli untuk ketiganya satu-satu ya, masing-masing shade-nya. Karena mungkin udah banyak juga yang ngebahas untuk swatches. Di sini aku khusus ngebahas dalam satu video untuk ketiga lip produknya dari Temporia ini. Yang katanya udah viral banget ya, banyak seliweran. Sobat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk teksturnya, perbedaannya kayak gimana sih waktu dipakai di bibir aku, dan juga tes ketahanannya. Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi packagingnya, dimana di sini semuanya tuh boxnya lumayan gede kayak gini, bentuk ujungnya segitiga dengan warna yang berbeda-beda. Sekarang aku akan bahas satu persatu. Yang pertama pastinya yang Temporia Nebula Velvet Lip Cream. Di sini tuh dia untuk packagingnya bener-bener kayak silver gitu, yang bisa buat ngaca nih, kelihatan muka aku kan di situ. Selain ada nama produknya, di sini untuk detailnya pastinya aku akan kasih tunjuk detail ingredientsnya. Seperti biasa bakal aku zoom di situ ya, kalau kalian penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan untuk produknya Temporia ini pastinya adalah salah satu brand yang sudah ada nomor BPOM-nya tuh tertera di situ. Sekalian aku akan tunjukin untuk yang series lainnya juga semuanya sudah BPOM ya. Jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi, untuk produknya aman buat dipakai. Dan untuk beberapa klaimnya tertulis di sini adalah luxurious velvet, soft blurring, rich color, and long wear. Jadi kalau dilihat sih dia bisa ngeblurin ya di bibir kayak kelihatan smooth gitu nantinya. Dan juga tahan lama. Yes, pastinya nanti satu persatu aku juga bakal tes ketahanannya kayak gimana. Untuk shade yang aku pakai ini adalah 01 Cordelia. Nih bagian ujungnya ada ya tertera nama shade-nya. Dan sekarang masuk ke package lainnya, ini yang Stellar Dust Lip Stain. Dia tuh warnanya doff hitam seperti ini, perpaduan silver. Sama dengan yang tadi aku akan kasih tunjuk detail ingredients-nya di situ ya. Dan untuk yang lip stain-nya ini dia ada 5 ml, untuk harganya itu sekitar 100 ribuan berapa. Nanti seperti biasa akan aku tulis di bawah sini, atau untuk harga terupdate aku udah taruh linknya juga di kolom deskripsi bawah. Untuk yang velvetnya tadi lebih sedikit, ada sekitar 4 milian. Sekarang untuk package ketiga, ini yang Eternal Lip Matte, ternyata hampir mirip dengan yang velvet tadi. Nih sama-sama kayak glossy silver. Cuma setelah aku perhatikan untuk yang velvet tuh agak keunguan, yang ini bener-bener pure silver putih gitu ya. Dan sama dengan yang lainnya aku akan kasih tunjuk detail ingredients. Udah gitu, untuk netonya ternyata sama dengan lip velvetnya, yaitu sekitar 4 ml. Shade yang aku pakai ini adalah 04 yang cam untuk lip matte-nya. Dan untuk yang lip stain-nya tadi di shade 11 Futura atau Futura ya. Pokoknya tulisannya seperti itu. Aku nggak tahu cara nyebutinnya kayak gimana. Yang pasti nanti aku akan kasih tunjuk satu persatu ya untuk teksturnya seperti apa. Overall sih untuk packagingnya aku nggak masalah untuk bentuknya, walaupun ini memang rada gede ya. Mengingat untuk bentuk dari packaging dalamnya juga segede ini. Cuman kalau kalian lihat, ini tuh beda banget sama lip cream, lip tint, lip stain pada umumnya ya. Untuk secara bentuknya bener-bener kayak ya meliuk-liuk, agak pipih juga seperti ini detailnya. Kalian bisa langsung lihat aja. Dengan jenis warna yang berbeda-beda juga ya untuk ketiganya. Sebenarnya dari ketiga bentuknya ini sama, cuman menyesuaikan juga dengan package luarnya tadi. Contohnya ini yang pertama adalah yang Eternal Lip Matte, dia benar-benar full warna silver kayak gini. Ada nama brandnya Temporia di sini ya, kelihatannya tuh elegan banget nggak sih kalau warna-warna kayak gini. Dengan di bagian bawahnya ada keterangan produk seperti nama shade-nya, dan juga netonya nih tertera di sini. Oh ya, untuk expiry date-nya sampai di tahun 2027 untuk semuanya. Tapi sebenarnya setelah udah dibuka, masa berlaku masing-masing di produknya adalah 12 bulan atau 1 tahun aja.
Dan sekarang aku akan masuk ke packaging yang kedua, ini untuk yang Nebula Velvet Lip Cream. Dia tuh perpaduan warnanya kayak ungu silver dengan di bagian bawahnya tuh glossy bening seperti ini. Jadi kita bisa langsung lihat untuk warna dari shade-nya. Selain ada logo Temporia juga di bagian bawah, juga ada keterangan-keterangan produk. Kayak gitu, yang terakhir masih sama ya, pastinya ini untuk lip stain-nya. Menurut aku ini packagingnya yang kayak paling kelihatan glam banget karena dia perpaduan warna hitam dan di bawahnya gradasi bening. Kelihatan juga nih untuk shade-nya. Karena memang ini lip stain yang biasanya cenderungnya agak glossy atau semi gloss gitu, sehingga packagingnya juga dibuat glossy seperti ini. Langsung aja tanpa berbasa-basi, sekarang aku akan kasih tunjuk ya untuk masing-masing teksturnya. Yang pertama aku akan mulai dari yang Eternal Lip Matte-nya terlebih dahulu ya. Kalau aku buka seperti ini, dari segi aplikatornya, dia tuh aplikatornya cukup lancip di bagian ujungnya, ada sisi miring kayak gini. Ini salah satu aplikator yang aku suka karena memang biasanya presisi untuk bisa membingkai bibir. Dan kalau aku rasakan dari segi wanginya, dia ini wanginya, aku agak kurang suka sih wanginya ya. Walaupun tidak terlalu menyengat, tapi kayak sedikit ada bau kimia gitu. Tapi karena memang nggak strong, jadi waktu dipakai harusnya tidak terlalu mengganggu ya. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku. Kondisi bare lipsnya kayak gini, gradasi di pinggiran bibirnya agak gelap. Tapi sebelumnya pengen aku swipe dulu di tangan aku. Ternyata ini teksturnya tuh memang lebih ke lip cream yang kelihatannya lembab ya. Gak sabar pengen aku aplikasikan di bibir. Satu kali swipe, wow, untuk pigmentasinya kelihatan oke ya. Ini shade-nya yang tadi aku pakai adalah 04 Charm. Dan ini warnanya tuh kayak warna-warna nude peachy orange fresh. Dan di sini untuk dari segi pigmentasinya dia juga bagus, bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Dan bener dong, aplikatornya ini presisi kecil sehingga membantu membingkai bibir dan hasilnya bisa rapi. Kalau aku lihat di klaimnya dia menyebutkan intense matte color, berarti kan warnanya cukup intens. Emang ini dalam satu kali celup memang warnanya langsung keluar dan bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap ya. Dan di sini untuk klaimnya sendiri dia kiss proof. Walaupun ini di awal pakai itu dia kayak masih agak lembab ya, jadi itu agak lengket waktu aku katupkan. Tapi setelah aku tunggu, mungkin kayak sekitar 1 menitan, ini teksturnya udah mulai nyaman, nggak yang lengket, kayak biasa aja. Walaupun masih kerasa kalau kita pakai sesuatu di bibir. Ini biasa terjadi di lip cream yang finishnya lembab. Tapi setelah aku coba cium di tangan aku, yes, ternyata memang bener dia kiss proof, nggak nempel sama sekali. Kayaknya nggak akan gampang bleber-bleber juga nih kalau kita makan ini itu. Seperti ini hasilnya, shade 04 Charm dipakai di bibir aku. Bener-bener fresh banget ya untuk makeup aku menggunakan warna orange yang kayak gini. Masih cenderung lebih ke warm, tapi menurut aku karena nggak pucat bisa dipakai di semua skin tone. Pasti banyak yang suka kan warna seperti ini. Dan ini untuk lem selanjutnya dia menyebutkan Airy Comfort. Memang setelah udah lama ngeset di bibir, ini rasanya udah mulai ringan gitu ya waktu aku katupkan. Dan yang membuat beda dengan lip matte yang lainnya, ini menurut aku tuh dari tekstur bibir aku tuh nggak memperjelas, jadi kayak masih kelihatan lembab. So bisa dibilang ini bukan tipe lip matte yang membuat bibir kering menurut aku ya, dari feel-nya yang aku rasakan di bibir. Untuk timeless stay, ini berarti mungkin tahan lama ya. Nanti aku akan buktikan aja sewaktu dipakai tes ketahanan buat makan. Yang kedua, sekarang aku akan nge-swatch untuk yang lip velvetnya, tadi namanya Nebula Velvet Lip Cream. Kalau aku lihat dari segi aplikatornya, ini tuh aplikatornya yang wow, aku suka juga sih karena dia lancip dan lumayan panjang gitu. Di bagian tengah dia ada lubangnya, jadi biasanya ini akan menyimpan produk lebih banyak. So kita nggak perlu beberapa kali celup ya untuk mengaplikasikan di bibir. Dan udah kelihatan kan dari warnanya, ini bener-bener cakep banget waktu di swipe di tangan aku. Kayak warna-warna nude pinkish, ada sedikit peachy, tapi kayaknya dominan masih pink ya. Yang waktu dipakai di bibir, yes, bener-bener smooth banget. Jadi ini sesuai namanya lip velvet, lebih tepatnya sih teksturnya kayak clay gitu, yang velvety dan lembut di bibir. Bahkan bibir bawah aku tuh kayak langsung bisa ngeblurin garis-garis bibirnya gitu. Dan sekarang aku akan masuk ke bibir atas aku. Ini sepertinya masih kurang ya, jadi aku harus celup lagi dan aplikasikan lagi. Dengan pigmentasinya juga oke. Dan ini warna shade 01 Cordelia, ini adalah salah satu warna nude-nya ya. Tapi ternyata di pinggiran bibir aku yang gelap ini juga bisa mengcover dengan bagus. Kalian aku akan bahas untuk klaim produknya. Tadi dia menyebutkannya Luxurious Velvet.
Bisa dibilang sih ini memang tekstur velvetnya lembut ya, menurut aku kayak bener-bener smooth gitu loh, nggak berasa yang kering. Tapi tidak selembab untuk lip creamnya tadi, karena finishnya di sini dia lebih ke powdery matte. Dan sesuai dengan klaimnya juga, soft blurring, memang bener dia bisa ngeblurin garis-garis bibir aku kayak kelihatan lebih smooth gitu. Dan waktu aku coba katupkan, ini beda sama lip creamnya, terasa lebih ringan karena memang finishnya juga beda, lebih ke powdery gitu. Seperti ini untuk shade yang Cordelia dipakai di bibir aku. Yes, sudah pasti ini warna favorit aku. Karena warna-warna nude seperti ini adalah warna sehari-hari yang aku pakai gitu. Jadi dipakai sendiri udah cantik banget, kayak pinkishnya juga di tipe skin tone aku nggak terlalu pucat ya. Jadi beneran natural banget untuk warnanya. Dan untuk Nebula Velvet Lip Cream ini waktu aku cium di tangan aku, yes, dia transfer proof, nggak nempel sama sekali tuh di tangan. Itulah kenapa dia ngeklaimnya tuh sebenarnya long wear atau tahan lama. Nanti kita akan lihat aja di tes ketahanannya ya. Oh iya, untuk wanginya sendiri kayaknya aku belum sebutin tadi ya. Ini tuh wanginya lebih ke wangi-wangi apa ya? Ada sedikit wangi manis, tapi nggak strong juga sih. Tadi waktu aku pakai juga nggak kerasa yang mengganggu sampai nusuk hidung, itu nggak sama sekali. Ini wanginya sih menurut aku better sih dibandingkan yang lip creamnya. Dan sekarang aku akan nge-swatch untuk yang terakhir, ini adalah Stellar Dust Lip Stay-nya. Menurut aku dari segi teksturnya dia juga creamy, tapi lebih ke watery dan semi gel gitu ya. So rasanya di bibir aku ini beda dari sebelum-sebelumnya, kayak lebih ringan gitu dan kerasa melembabkan. Shade yang aku pakai ini adalah 11 Futura tadi, yang perpaduan warnanya itu lebih ke warna-warna pinkish brown, jadi kayak warna-warna yang biasanya bisa cocok dipakai di semua skin tone. Pigmentasinya bagus, bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Dengan rasanya di bibir itu kayak lembab, yang waktu dikatupkan tuh semacam ada base oilnya gitu. So kerasnya smooth juga di bibir, kayak nyaman aja. So kalau aku lihat ini teksturnya hampir mirip yang Makeover X Yanchen lip lacquernya itu seperti ini juga. Dia tuh lembabnya semacam kayak ada base oilnya. Tapi nanti kita akan lihat untuk stay-nya kayak gimana. Karena untuk lemnya sendiri dia bilang long lasting dan juga high stand. Itu artinya berarti kan dia bakal tahan lama dipakai. Stay-nya juga cukup ada. Nanti kita akan tes aja waktu makan. Dan di sini dia menyebutkan lightweight, beneran memang ringan sih menurut aku untuk lip stain-nya. Yang terakhir hydrates, tadi seperti yang udah aku bilang, memang teksturnya itu melembabkan bibir dengan ada base oil-nya. Jadi waktu dikatupkan tuh lembut banget. Sekarang kita akan lihat waktu dicium di tangan aku, yes, ternyata dia tetap transfer proof. Tuh yang nempel tuh cuman glossy-glossy-nya sih kalau aku lihat ya. Kayak warnanya minim banget nempelnya. Walaupun kalau aku perhatikan ini sepertinya agak oksidasi, muncul warna sedikit kemerahan gitu di bibir. Sedangkan kalau untuk yang lainnya, tadi baik lip cream ataupun lip velvet, menurut aku kayak nyaris nggak oksidasi warnanya. Setelah aku pakai kayak biasa aja gitu, nggak menggelap. Oke, kayak gini hasilnya ya dipakai di bibir aku untuk shade yang nomor 11. Kalian bisa langsung lihat aja. Untuk warna pinkish brown-nya tuh nggak pucat sama sekali, jadi aku rasa masih bisa dipakai di semua skin tone. Walaupun setelah udah agak oksidasi kayak gini, buat aku sih ini lumayan gelap ya warnanya. Tergantung selera aja, kalian suka warna-warna yang seperti apa. Oke, itu tadi untuk swatches ketiga lip produknya dari Temporia. Kira-kira gimana dari ketiganya? Apakah ada warna yang kalian incer nih dari yang aku beli? Coba komen-komen di bawah. Yang pasti untuk ketiganya tadi masing-masing ada plus minusnya udah aku sebutkan ya. Dan kalau aku sendiri melihat dari warnanya yang paling aku suka pastinya ini 01 Cordelia dari lip velvetnya, karena bener-bener cakep banget. Udah gitu finish blurnya di bibir juga cantik, kelihatan smooth. Di tipe pinggiran bibir aku yang garisnya banyak ini kayak lebih menyamarkan ya. Kalau untuk yang si lip creamnya yang Charm 04 ini juga warnanya sebenarnya fresh tapi bukan yang favorit banget. Cuma memang kelebihannya untuk lip creamnya ini tuh masih berasa lembab gitu di bibir. Dan pastinya untuk ketiganya aku bakal tes ketahanan karena memang baru sampai di hari ini. Aku akan susulkan di akhir video. Kira-kira gimana nih dari ketiganya ini, mana yang paling awet? Pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Untuk kesimpulan akhirnya, apakah worth to buy buat kalian coba dan beli, nanti aku akan kasih di akhir setelah aku lihat dari ketahanannya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!
Oke, aku akan kasih tunjuk tes ketahanan dari yang lip matte-nya dulu ya. Kalau dilihat sih ini tadi aku makannya juga sudah cukup berminyak karena makan mie, dia tuh hilang di bagian tengah bibirnya. Walaupun bukan yang hilang semuanya ya, tuh di pinggirannya masih ada. Tapi menurut aku tetap kurang awet untuk makan makanan yang berminyak. Karena untuk lip matte-nya ini udah luntur. So, kalau kalian cari lip matte yang tahan lama, ini kurang. Tapi kalau lip matte yang masih ngebuat nyaman, mungkin ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi karena nggak membuat kering. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk hasilnya nih dari Nebula Velvet Matte Lip Cream. Tadi aku udah makannya tuh bebek goreng yang lumayan berminyak juga. Seperti biasa nggak makan cantik dan hasilnya, wow. Ini kelihatan hilang cukup banyak ya, kayak di pinggirannya tuh tinggal sisa dikit banget. Semoga aja kelihatan karena ini warnanya memang natural, jadi kayak udah hampir kembali ke warna asli bibir aku. Untuk ketahanan ini kurang, tapi dari tekstur dan finishnya di bibir aku suka sih. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Walaupun ada yang mirip ini dengan versi lebih terjangkau dari Hanasui Blurry Tea-nya. Dan yang terakhir tes ketahanan untuk lip stain-nya, kalau aku lihat sendiri sih sebenarnya ini juga luntur ya di bagian tengahnya. Dan lumayan banyak gitu, kelihatan agak bolong. Dan walaupun di pinggirannya tuh masih ada, menurut aku stain-nya tetap kurang kenceng ya setelah dipakai makan, apalagi kalau kalian makan makanan berminyak. Menurut aku dari ketiganya ini sih yang paling lembab. Kalau kamu suka lip product yang dia nge-stain di bibir, mungkin ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi. Bisa dibilang sih dari semuanya untuk lip stain ini yang paling awet ya, karena ada stain dan juga masih lembab di bibir.